Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Komunikasi Bisnis, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul materi bisnis dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Lalu Adi Permadi, SEMM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Ningsih Fadilah Sapitri, ada Ninyoman Manik Intan Pramesti, ada Niputu Vera Julianti Pratiwi, ada Nikadek Trisna Arianti, ada Nyoman Gede Agung Pulasari, dan dengan saya sendiri Novi Ramdhani. Adapun submateri yang akan disampaikan oleh kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama ada definisi dari komunikasi bisnis, bentuk-bentuk komunikasi bisnis, kategori dari komunikasi bisnis, jenis-jenis komunikasi bisnis, proses, fungsi, dan peranan dari komunikasi bisnis, faktor-faktor dari komunikasi bisnis, dan ketetapan maupun pengendalian dari komunikasi bisnis, manfaat internal dan manfaat eksternal. Yang terakhir, kesimpulan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Baik, next. Next. And so like, without it, it dies. Baik, terima kasih. Lanjut ke definisi dari komunikasi bisnis akan disampaikan oleh saya sendiri, di mana komunikasi bisnis ialah pertukaran pendapat, informasi, gagasan, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol, sinyal maupun tindakan. Next. Nah, adapun bentuk komunikasi bisnis akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Vera Juliarti, kepada yang akan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk komunikasi bisnis, di mana bentuk komunikasi bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau secara lisan. Dalam dunia bisnis sendiri, komunikasi verbal menempati porsi besar, karena kenyataannya ide-ide, pemikiran, atau keputusan lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Dengan harapan, komunikan bisa lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Lalu yang kedua, next. Yang kedua yaitu komunikasi non-verbal, yaitu meski jarang disadari dan diyakini manfaatnya, komunikasi non-verbal atau non-verbal communication merupakan hal yang penting. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi non-verbal dengan baik dalam waktu bersamaan. Dalam dunia bisnis sendiri, komunikasi non-verbal bisa membantu komunikator untuk lebih memperkuat pesan yang disampaikan sekaligus memahami reaksi komunikan saat menerima pesan. Sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Vera. Untuk selanjutnya, terkait dengan 3 kategori komunikasi akan disampaikan oleh Ningsih Fadilah Sapitri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 kategori komunikasi, di mana yang pertama itu ada komunikasi antar pribadi, yang kedua komunikasi kelompok, dan yang ketiga itu komunikasi massal. Nah, yang pertama ini merupakan komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang penerapannya antara pribadi atau individu dalam usaha menyampaikan informasi yang dimaksudkan untuk mencapai kesamaan pengertian, sehingga dapat dengan demikian dapat tercapai keinginan bersama dalam suatu komunikasi tersebut. Yang kedua itu ada komunikasi kelompok. Pada prinsipnya dalam melakukan komunikasi kelompok ini, faktor yang ditekankannya itu di bagian kelompoknya, sehingga komunikasi menjadi lebih luas. Nah, dalam usahanya menyampaikan informasi, komunikasi dalam kelompok tidak seperti komunikasi antar pribadi, karena di sini mencakup beberapa orang atau lebih. Yang ketiga, komunikasi massal, yaitu komunikasi dilakukan dengan melalui alat
atau media massa yang meliputi kayak seperti yang cetak, elektronik, baik itu handphone, laptop, dan berbagai alat internet lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Terkait dengan 3 jenis komunikasi akan disampaikan atau dijelaskan oleh Ninyoman Manik Intan Pramesti. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 3 jenis komunikasi. Dalam dunia bisnis, ada 3 jenis komunikasi yang harus diketahui. Yang pertama, ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan arahan komunikasi dalam bentuk mendatar, di mana komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang lebih memiliki level yang sama, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. Komunikasi ini dapat berlangsung dengan cara tatap muka melalui media elektronik seperti telepon dan melalui pesan tertulis. Selanjutnya ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal merupakan proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan secara timbal balik. Fungsi komunikasi ke bawah digunakan pimpinan untuk melaksanakan kebijaksanaan, prosedur kerja, peraturan, instruksi mengenai pelaksanaan kerja bawahan, menyampaikan pengarahan, doktrin, evaluasi, dan teguran. Selanjutnya, yang ketiga ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Komunikasi diagonal merupakan pola komunikasi bisnis yang cukup unik karena agak menyimpang dari bentuk tradisional seperti komunikasi dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan maupun sesama pihak yang memiliki tingkatan sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, terkait dengan proses komunikasi bisnis akan dipaparkan oleh Nikade Trisna Arianti. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi saya kali ini, saya akan menjelaskan proses komunikasi bisnis. Secara kajian teoritis, paling tidak kita mengenal atau memahami komunikasi dari 2 perspektif, yaitu perspektif kognitif dan perspektif perilaku. Pada perspektif kognitif, komunikasi menurut Colin Cherry yang mewakili perspektif kognitif adalah penggunaan lambang-lambang atau simbol untuk mencapai kesamaan makna atau berbagi informasi tentang satu objek atau kejadian. Informasi adalah sesuatu atau fakta, opini, gagasan dari satu partisipan kepada partisipan lain melalui penggunaan kata-kata atau lambang lainnya. Jika pesan yang disampaikan diterima secara akurat, receiver akan memiliki informasi yang sama seperti yang dimiliki sender. Oleh karena itu, tindak komunikasi telah terjadi. Yang kedua yaitu pada perspektif perilaku, menurut B.F. Skinner, dari perspektif perilaku, memandang komunikasi sebagai perilaku verbal atau simbolik, di mana sender berusaha mendapatkan satu efek yang dikehendakinya pada receiver. Masih dalam perspektif perilaku, F.E.X. Dance menegaskan bahwa komunikasi adalah adanya satu respon melalui lambang-lambang verbal di mana simbol verbal tersebut bertindak sebagai stimuli untuk memperoleh respon. Kedua pengertian komunikasi yang disebut terakhir mengacu pada hubungan stimulus-respon antara sender dan receiver. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nikade Trisna Arianti. Selanjutnya terkait dengan fungsi komunikasi bisnis yang akan disampaikan atau dipaparkan oleh Nyoman Gede Agung Kulasari. Kepadanya kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi komunikasi bisnis. Fungsi yang pertama yaitu ada fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau information processing system. Maksudnya,
Seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Fungsi kedua dari komunikasi bisnis yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Kemudian fungsi ketiga yaitu fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pemimpin yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab, pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pemimpin sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Kemudian fungsi komunikasi yang keempat yaitu adalah fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut. Misalnya newsletter, bulletin. Dan yang kedua yaitu laporan kemajuan organisasi. Juga saluran komunikasi informasi seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terlebih dahulu. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nyoman Gede Agung Pulasari. Selanjutnya, terkait dengan peranan komunikasi bisnis, akan dipaparkan kembali oleh rekan kami, yaitu Niputu Vera Juliati Pratiwi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan komunikasi bisnis, di mana peranan komunikasi bisnis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu informasi dan komunikasi dalam lingkungan pendidikan. Disebut dengan informasi pendidikan dan komunikasi kependidikan, sebab terjadinya komunikasi memang di dunia pendidikan. Pengertian lengkapnya memang tidak bisa dijelaskan hanya menggunakan batasan-batasan ringkas saja. Tunggal dan tegas, komunikasi pendidikan pun demikian, meskipun dalam hal ini sudah disentuhkan ke dalam bidang pendidikan. Lalu yang kedua yaitu informasi dan komunikasi dalam lingkungan sosial, di mana manusia itu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi atau menggunakan lambang-lambang komunikasi, maka ikatan-ikatan interaksinya dengan orang lain tadi pun bisa direkat. Terjadinya suatu kelompok dalam lingkungan masyarakat sosial sedikit banyak karena andil komunikasi dan proses berbagi informasi. Lalu yang ketiga yaitu informasi dan komunikasi dalam lingkungan keluarga, di mana dalam hal lingkungan keluarga ini komunikasi juga sangat besar kedudukannya dalam mempertahankan kelangsungan hidup keluarga yang bersangkutan. Tanpa dibarengi dengan pelaksanaan komunikasi yang terbuka antar anggota dalam suatu keluarga, dipastikan tidak akan terjadi keharmonisan di dalamnya. Lalu yang terakhir yaitu informasi dan komunikasi dalam kelompok dan organisasi, di mana komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi ini sebenarnya sangat berbeda. Yang pertama lebih memusatkan diri pada peristiwa komunikasi yang terjadi antar beberapa orang, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, sedangkan yang terakhir lebih dinamis sifatnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, terima kasih. Terima kasih kepada Niputu Vera Juliati Pratiwi. Selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis akan disampaikan oleh Ningsih Fadilah Safitri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa faktor mempengaruhi komunikasi bisnis. Yang pertama itu ada persepsi.
Jadi setiap komunikator harus mampu memprediksi apakah isi pesan tersebut mampu diterima atau ditanggapi dengan baik oleh komunikannya atau si orang yang menerima pesan tersebut. Yang kedua itu ada kredibilitas, yaitu setiap komunikator harus mampu meyakinkan komunikan agar terjalin kepercayaan kedua belah pihak yang akan memperlancar komunikasi. Nah, yang ketiga ada yang namanya kecocokan, yaitu dengan adanya kecocokan yang cukup tinggi antara kedua belah pihak, komunikasi akan terjalin menjadi lebih nyaman dan menyenangkan dalam suatu komunikasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kelanjutannya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ningsih Fadila Sapitri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi bisnis. Faktor yang keempat yaitu ketepatan. Sebelum memulai berkomunikasi, komunikator harus sudah memiliki kerangka berpikir mengenai topik yang akan dibahas. Hal ini agar komunikasi tidak terlalu jauh keluar dari topik dan waktu menjadi lebih efisien. Kemudian, faktor yang kelima yaitu pengendalian. Komunikator dan komunikan harus mampu mengendalikan tanggapan yang akan diberikan, sehingga komunikasi menjadi lebih lancar dan tidak membuang waktu. Sekian dulu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Ningsih Fadila Sapitri dan Nyoman Gede Agung Pulasari. Lanjut. Mengenai manfaat komunikasi bisnis akan dijelaskan oleh Nika Trisna Arianti. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih moderator. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu manfaat komunikasi bisnis. Yang pertama adalah manfaat internalnya. Komunikasi yang efektif di perusahaan dapat mendukung karir para eksekutif perusahaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempromosikan level karir eksekutif agar proses komunikasi berjalan dengan baik yaitu 1. Kemampuan manajemen, 2. Mengurangi kesalahpahaman, 3. Ambisi untuk bergerak maju dan meningkatkan produktivitas karyawan, 4. Kepercayaan akan menguatkan sinergi antar divisi, 5. Kemampuan untuk bekerja keras, yang keenam, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, yang ketujuh, latar belakang akademis, yang kedelapan, kemampuan berkomunikasi secara efektif. Yang 9, yaitu menarik. Next. Yang kedua adalah manfaat eksternalnya. Membangun komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga akan berdampak positif pada keberhasilan bisnis dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Komunikasi bisnis yang baik tentunya akan berdampak baik pada peningkatan keberhasilan bisnis perusahaan. Sekian materi saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua anggota dari kelompok 2. Terakhir, terkait dengan kesimpulan dari materi komunikasi bisnis, yaitu di mana peran komunikasi bisnis dalam suatu organisasi maupun perusahaan sangat penting. Tidak ada seorang pun dalam keseharian tugasnya tanpa berkomunikasi. Baik itu bertemu masalah pekerjaan maupun masalah di luar pekerjaan. Seperti masalah keluarga, politik, sosial, dan yang secara garis besarnya itu terkait dengan ekonomi. Semua ini pasti dilakukan lewat komunikasi. Juga baik itu dilakukan melalui jalur vertikal, jalur horizontal, dan jalur diagonal. Seberapa jauh proses berkomunikasi itu berhasil dengan baik sangat ditentukan oleh kondisi dan perilaku manajer sebagai pengirim gagasan atau pesan. Penerima pesan, media yang dipakai, teknologi informasi yang ada, isi pesan dan cara pesan yang disampaikan, serta suasana komunikasi itu sendiri. Keberhasilan itu akan dicerminkan oleh tidak adanya kesenjangan pemahaman antara pengirim dan penerima pesan, sehingga para manajer merasa senang dan puas, begitu juga para karyawannya. Demikian presentasi dari kelompok 2 pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.